Kepada dunia, inilah wajah perempuan Islam, bermartabat, berwawasan, dan tak pernah berjalan di belakang sejarah. Dalam narasi besar sejarah Islam, seringkali perempuan Muslim hanya disebut sekilas, seolah hanya berdiri di belakang, tanpa suara. Namun sejarah tidak pernah berbohong. Di balik langkah Rasulullah SAW, berdiri sosok-sosok perempuan yang memikul tanggung jawab peradaban. Salah satunya adalah Ummu Salamah. Ia bukan sekadar istri Nabi, tetapi penjaga ilmu, pemikir strategis, dan inspirasi lintas zaman. Kisahnya membungkam stigma dunia barat yang sering menggambarkan perempuan Muslim sebagai sosok pasif, tertindas, atau tidak punya agensi. Ia dilahirkan dengan nama Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah dari suku Quraisy yang terhormat. Ayahnya, Abu Umayyah bin al-Mughirah, dikenal sebagai sosok dermawan dan pemimpin kaum. Ummu Salamah tumbuh sebagai wanita yang cerdas, berwibawa dan tajam pikirannya. Karakter inilah yang kelak menjadi penopang dalam perjalanan dakwah Islam. Sejak awal, ia dan suaminya, Abu Salamah, telah menjadi pelopor dalam Islam, ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Dalam kitab Al-Isobah, fi Tamyiz As-Sahabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, diceritakan bagaimana Ummu Salamah berpisah dengan suami dan anaknya dalam hijrah, namun tetap teguh dalam keimanan, dan akhirnya dipertemukan kembali berkat sabarnya. Setelah bersatu kembali di Madinah, tak lama kemudian, Abu Salamah wafat dalam perang Uhud akibat luka yang dideritanya. Ummu Salamah sangat terpukul. Namun Nabi SAW mengajarkan doa, "Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan gantilah aku dengan yang lebih baik." Awalnya ia berkata dalam hati, "Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah?" Namun Allah menepati janjinya. Ummu Salamah pun dilamar oleh Rasulullah SAW dan menjadi salah satu Ummul Mukminin. Ummu Salamah bukan hanya istri Nabi, tetapi penasihat yang disegani. Dalam Sahih Muslim dan Bukhari, hadis-hadis tentang Ummu Salamah banyak tercatat, memperlihatkan bagaimana posisinya bukan hanya domestik, tapi juga intelektual. Dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat ragu untuk mematuhi perintah Rasulullah SAW untuk bertahalul, Ummu Salamah memberikan nasihat diplomatis yang meredakan situasi. "Ya Rasulullah, keluarlah dan cukurlah rambutmu. Mereka pasti akan mengikutimu." Saran itu menyelamatkan situasi. Para sahabat mengikuti Rasulullah tanpa kata-kata. Peran strategis ini dicatat dalam berbagai riwayat dan juga dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala yang menyebutnya, ia adalah wanita berilmu dan berakal, layak menjadi panutan dan rujukan umat. Setelah wafatnya Nabi SAW, Ummu Salamah menjadi rujukan keilmuan, khususnya dalam masalah fikih dan hadis. Ia meriwayatkan lebih dari 380 hadis, termasuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah hadis tentang niat dalam ibadah, tawaf wanita di Ka'bah, dan ketetapan hukum keluarga. Imam Az-Zahabi berkata, ia adalah wanita berilmu dan bijaksana, layak menjadi tempat rujukan para sahabat besar. Ummu Salamah dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan sangat peduli terhadap masyarakat kecil. Ia menjadikan rumahnya sebagai tempat bertanya dan tempat berlindung bagi para perempuan yang membutuhkan arahan. Ia juga menjadi pembela kaum perempuan saat terjadi perdebatan hukum dalam Islam, termasuk soal warisan dan hak-hak wanita dalam rumah tangga. Ia juga pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kedudukan perempuan dalam jihad dan pahala, yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan Muslim, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Narasi Barat seringkali menggambarkan wanita Muslim sebagai tertindas dalam struktur patriarki Islam. Namun sejarah justru membuktikan sebaliknya.
Ummu Salamah adalah bukti hidup bahwa Islam memuliakan wanita sebagai pemikir, penentu arah dan penjaga nilai. Ia berdiri sejajar dengan laki-laki dalam kontribusi terhadap ilmu, strategi umat, dan penetapan hukum. Islam tidak membungkam perempuan. Islam mengangkat mereka menjadi tiang peradaban. Ummu Salamah wafat pada tahun 62 Hijriah, di usia lebih dari 80 tahun. Ia adalah istri Nabi yang paling akhir wafat, dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Warisannya tidak hanya dalam bentuk hadis dan sejarah, namun juga dalam bentuk teladan hidup, iman yang kuat, pemikiran yang tajam, dan pelayanan yang tulus. Ummu Salamah tidak hanya hidup untuk zamannya. Ia hidup untuk setiap generasi muslim yang mencari jati diri. Ia membuktikan bahwa menjadi muslimah bukan berarti diam, tetapi bersuara, berpikir, dan berkontribusi. Kepada setiap perempuan muslim hari ini, kisah Ummu Salamah adalah pesan bahwa ilmu, iman, dan keberanian adalah mahkota yang sejati. Dan kepada dunia, inilah wajah perempuan Islam, bermartabat, berwawasan, dan tak pernah berjalan di belakang sejarah.